Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kelas bahasa Arab kita. Kita sudah sampai atau akan membahas bersama bab yang kelima, yaitu idhofah. Ini istilah mungkin baru mendengar, ya. Istilah dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu ada namanya idhofah atau al-idhofah. Oke. Idhofah itu apa? Adalah gabungan dari dua isim yang biasanya menghasilkan makna baru. Ya, gabungan dari dua isim. Oke ya. Atau bisa lebih juga nggak apa-apa. Yang jelas normalnya biasanya dua isim. Dua isim tuh dua kata maksudnya. Gabungan dari dua kata atau dua isim yang menghasilkan makna baru. Maksudnya bagaimana menghasilkan makna baru? Kalau dua kata atau dua isim ini dipisah, maknanya itu beda-beda. Oke ya, maknanya beda-beda. Contoh misalnya Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Oke ya. Abdullah ini idhofah dibilangnya terdiri dari dua isim, Abdun dan Allah. Ketika Abdun dan Allah digabung, maka menghasilkan satu makna, yaitu hamba Allah. Adapun Abdullah apabila dipisah, Abdun artinya hamba, Allah ya Allah. Dua isim itu nggak bisa dijadikan satu artinya. Ya kan? Nggak bisa. Abdun hamba, Allah ya Allah Tuhan kita. Ya. Tetapi kapan menjadi satu makna kalau itu digabungkan? Abdullah jadinya hamba Allah. Begitupun dengan Rasulullah. Rasulun sama Allah, ya. Rasul itu utusan, Allah ya Allah Tuhan kita, ya. Ketika digabung Rasul dan Allah menjadi satu makna. Rasulullah artinya utusan Allah. Sama halnya misalnya Baitullah. Nah, ini disebutkan di sini. Baik, saya lanjut dulu. Isim pertama bernama mudhof. Jadi idhofah itu gabungan dari dua isim. Isim pertama dinamakan mudhof. Isim pertama dinamakan mudhof. Dan isim kedua bernama mudhof ilaih. Nah, ini jangan dikebalik-balik karena i'rabnya pun berbeda. Oke ya. Isim pertama selalu dinamakan mudhof. Mudhofun. Isim kedua selalu bernama mudhofun ilaih. Oke ya. Contohnya Baitullah, rumahnya Allah. Oke. Kalau dipisah Baitullah ini, ya, baitun rumah. Allah Allah maknanya sudah beda. Ya, tetapi ini digabung Baitullah yang dimaksud di sini bisa masjid atau bisa Ka'bah Baitullah. Baik, rumah Allah adalah idhofah karena tersusun dari gabungan dua isim, di mana mudhof adalah rumah, baitun, dan mudhof ilaih adalah Allah. Rumah artinya tempat tinggal bagi keluarga dan Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam. Dan apabila digabung dua isim ini, maka menghasilkan makna baru, yaitu Ka'bah ataupun masjid. Nah, inilah yang disebut dengan idhofah atau al-idhofah. Oke, dan contohnya banyak sekali dalam keseharian kita. Oke, contohnya lagi juga misalnya pennya Muhammad. Pennya Muhammad. Ini pen, oke, pen. Kalau dipisah, pen ya pen. Muhammad nama orang. Tetapi kalau digabung, qalamu Muhammadin menjadi idhofah.
Atau baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad, menjadi idhofah. Bisa difahami insya Allah ya dari sini? Oke, jadi idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, mudhof dan mudhof ilaih. Oke, nah kaidahnya untuk mudhof itu tergantung. Oke, kaidahnya kalau mudhof bisa marfu', bisa, bisa mansub, bisa, bisa majrur, bisa. Oke, untuk mudhof bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung dia posisinya di mana. Oke ya, tergantung posisinya atau kedudukannya sebagai apa nih. Kalau sebagai mubtada, maka mudhofnya kita bilang marfu, mubtada marfu. Oke, wa huwa mudhof dan dia adalah mudhof. Oke, bisa juga kalau misalnya kedudukannya sebagai maf'ul bihi, maka kita bilangnya maf'ul bihi mansub dengan fathah wa huwa mudhof dan dia itu mudhof. Adapun mudhof ilaih, tolong dicatat. Adapun mudhof ilaih selalu majrur. Mudhof ilaih selalu majrur. Oke, kaidahnya mudhof ilaih selalu majrur. Oke. Mudhof bisa apa namanya berubah, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung kedudukannya sebagai apa. Adapun mudhof ilaih selalu majrur. Baik. Di sini dicontohkan Ja'a Rasulullah. Ja'a Rasulullah. Ja'a fi'il madhi mabni dengan fathah. Rasulu kalau ada fi'il selalu ada fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah Rasulullah. Nah, Rasulu. Nah, Rasulullah ini yang dinamakan idhofah karena terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sekarang bagaimana mengi'rabkannya? Kita bisa bilang, kita tulis di sini. Ja'a fi'il madhi mabni dengan fathah. Ada fi'il, pasti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Rasulu. Kita bilang rasulu. Nah, kita bilang di sini fa'il marfu dengan dhammah. Oke. Dan dia adalah mudhaf. Oke, dan dia adalah mudhof atau kalau di bahasa Arab kan wa huwa mudhof. Oke, aja wa huwa mudhof. Boleh. Fa'il marfu bil dhammah wa huwa mudhof. Oke. Sementara Allah di sini kita bilang apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaihi selalu apa tadi? Mudhof ilaih selalu majrur. Maka kita bilang mudhof ilaih majrur dengan kasroh. Oke ya? Caranya seperti itu. Ja'a fi'il madhi mabni dengan fathah. Rasulu fa'il marfu dengan dhammah dan dia adalah mudhof atau kita bilangnya fa'il marfu dengan dhammah wa huwa mudhof. Allahu mudhof ilaih majrur dengan kasroh. Baik. Sekarang ro'a Zaidun ro'a ro'a Zaidun Rasulullah. Ro'a kita bisa bilang di sini ro'a fi'il madhi dengan fathah muqaddarah. Oke.
Zaidun ada fi'il, selalu ada fa'il. Zaidun kita bilangnya fa'il. Fa'il marfu dengan dhammah. Nah, Rasulullah. Nah, kalau kita perhatikan, kalau yang pertama tadi lu. Kalau yang kedua ini Rasulullah. Ya enggak? Oke. Nah, sebagai apa nih kok bisa Rasulullah? Ya, karena dia sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bih. Ya, mansub dengan Zaid melihat Rasulullah. Allahnya sebagai ini tadi ya dengan fathah wa huwa mudhaf wa huwa mudhafun. Oke, sementara Allahnya tetap mudhaf ilaih. Maf'ul bihi mansub. Ya, Dengan mudhaf fathah. ilaih majrur dengan kasrah. Lihat nih, padahal sama-sama Rasulullah kan? Sama-sama Rasulullah. Tetapi yang pertama Rasulu pakai dhammah. Yang kedua Rasulah pakai fathah. Ya enggak? Adapun mudhof ilaihnya yang Allah di sini pakai kasroh terus. Allahi, Rasulullahi, Rasulallahi. Oke? Bisa difahami di sini ya? Baik, kita masuk ke contoh yang ketiga dulu. Yu'minu Zaidun. Yu'minu, yu'minu, kita bilang di sini. Yu'minu, yu'minu kita bilang. Ini fi'il apa kira-kira yu'minu? Mudhari. Mudhari, fi'il mudhari, marfu. Ingat, kalau fi'il madhi selalu mabni ya. Fi'il madhi mabni. Kalau fi'il mudhari itu dierobkan marfu dengan dhammah. Oke. Fa'ilnya mana nih? Fa'ilnya Zaidun. Zaidun. Fa'il marfu dengan dhammah. Oke. Yu'minu Zaidun. Ah, bi, ada bi-nya nih. Ini seharusnya digandeng. Bi Rasulillah digandeng seharusnya. Ini mungkin karena pengen memperjelas aja. Nah, bi, kan? Bi termasuk apa nih? Termasuk huruf Jar. jar. Huruf, maaf, huruf jar. Mabni dengan kasroh. Bi selalu kasroh ya, mabni dengan kasroh. Kita bilangnya la mahalla lahu minal i'rob. Setiap kita ketemukan huruf, kita bilangnya la mahalla lahu minal i'rob. Yu'minu Zaidun bi rasuli. Nah, ketika ada huruf jar, maka setelahnya adalah isim majrur. Rasuli. Oke, rasuli. Kita bilangnya isim majrur dengan kasroh. Oke. Allah. Nah, kita bilangnya Allah. Kita bilangnya apa namanya? Mudhof ilaih Majrur dengan kasrah. majrur dengan kasroh. Bisa ditulis dulu. Mudhari.
Baik. Kalau kita perhatikan di sini, yang pertama Rasulullah, ya kan? Yang kedua, nomor dua Rasulullah. Yang ketiga Rasulillah. Bisa difahami ya? Jadi di sini untuk mudhof itu isim yang pertama. Kan tadi kita ngomongin idhofah nih. Idhofah kan terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya itu bisa berubah-ubah tergantung kedudukannya. Oke, adapun mudhof ilaihnya itu selalu majrur. Mbak Nur Hidayah bisa difahami? Insya Allah, Ustazah. Baik. Kemudian nomor 4 di sini. Muhammadun Rasulullah wal Qur'anu kalamullah. Yuk, Mbak Nur Hidayah, yuk nomor 4. Muhammadun. Muhammadun isim. Iya, sebagai apa? Memang Eh, isim. Sebagai apa? ya, fa'il, Ustazah. Kok fa'il? Sekarang kita lihat di Mubtada. sini. Ya, mubtada, Ustazah. Mubtada ahsanti. Iya kan? Kan pertamanya isim. Ya, Ya, kan aku pertama. Ustazah Iya. masih nulis dan kaget. Baik. Mubtada. Oke, mubtada selalu apa? Marfu dengan doma. Ahsanti, mubtada marfu dengan dhammah. Baik. Kemudian Muhammadun. Yuk. Rasul. Rasul. Rasulu. Khobar. Oke. Rasulu khobar. Oke, gimana? Khobar Khobar marfu dengan doma. dengan dhammah. Terus Oke, ahsanti. Sekarang Allahnya. Allahnya di sini berarti mana Mbak Nurida ya? Masih? Halo? lalu Muhammadun Rasulullah. Oke, Allahnya Rasulullah. Yang tadi itu tadi kan? Rasul juga Ya, khobar marfu bahwa dengan dhammah wa dan dia adalah bahwa mudhof. mudhof. Oke, baik. Allahnya Mudhof ilaih majrur mudhof. dengan kasroh. Ahsanti. Ah, baik. Wal Qur'anu kalamullah udah kita ini dulu skip dulu. Baik. Bisa difahami ya di sini ya? Ya. Lihat nih, jadi mudhof itu terkadang bisa marfu, terkadang bisa mansub, terkadang bisa majrur. Oke, baik. Ini udah dicatat? Sedang. Saya Sudah. ya. Adapun mudhof ilaih selalu majrur. Kalau kita perhatikan di sini, Allahnya selalu majrur. Baik. Ini nomor 5 juga. Al-Qur'anu kalamu Rabbin nasi. Nah, tadi mudhof, ya enggak? Mudhof idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Terdiri normalnya terdiri dari dua isim. Tapi bisa juga terdiri dari terdiri dari tiga isim. Seperti ini. Kalamu Rabbin nasi. Yuk kita catat di sini. Al-Qur'anu. Mbak Arum ada Mbak Arum? Ya, Vin. Oke. Al-Qur'anu posisinya sebagai apa? Kedudukannya di Al-Quran sini? sebagai mubtada Oke, kita bukan doma. bilangnya mubtada marfu dengan dhammah. Baik. Kalamu. Kalamu khobar marfu dengan doma wa huwa mudhof. Oke, kalamu khobar marfu dengan dhammah dan dia atau wahwa mudhof.
Wahuwa mudhof. Oke, ahsanti. Robbi. Robbi mudhof ilai majrur. Ya, mudhof ilaihi majrur. Mudhof ilaihi. Ilaihi majrur. Oke, dengan Dengan kasroh. kasroh. Dengan kasroh. Mudhof ilaihi majrur dengan kasroh dan dia juga mudhof, Mbak. Huwa Dan dia mudhof, iya. juga sebagai mudhof. Mudhof. Subhanallah, mudhof ilaih bisa juga sebagai mudhof. Mudhof, iya. Oke, sekarang anas. An-nasi mudhof ilai majrur. Dengan kasroh. Iya. Mudhof ilaihi majrur dengan kasr. Jadi di sini ya, mudhof di sini bisa berupa dua ya, dua. Kalamu di sini marfu sebagai mudhof ya, sebagai mudhof yang pertama Robbi ya kan. Jadi di sini kalamu Robbinas, mudhof ilaihnya juga terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Bisa difahami ya. Kalamu Kalamu Rabbinas ini terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof yang pertama kalamu. Mudhof ilaihnya Rabbinas. Oke. Nah, mudhof ilaihnya Rabbinas ini juga terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Oke, mudhofnya mana? Robbi. Mudhof ilaihnya mana? Annas. Bisa difahami, Mbak Nugrah? Mbak Vina. Iya. Oke ya, Al-Quran adalah ucapan atau kalam Tuhannya manusia. Oke ya. Kalau Robbinya di sini dihilangkan, mustahil. Al-Quranu kalamun nas, mustahil, nggak boleh. Oke, karena Al-Quran bukan ucapan manusia, melainkan ucapan Tuhannya manusia. Oke, jadi di sini kalamu Robbinas terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya adalah kalamu, oke, dan dia sebagai khobar marfu dengan dhammah wa huwa mudhof. Mudhof ilaihnya Robbin nasi. Nah, dijabarkan lagi. Robbi itu sebagai mudhof ilaih, mudhof, oke, Robbi. Kemudian Anas sebagai mudhof ilaih. Ya bisa ditulis seperti ini. Robbi mudhof ilaih majrur dengan kasroh dan dia juga sebagai mudhof. Anas mudhof ilaih majrur dengan kasroh. Sudah ditulis? Mbak Indah Wulansari sudah ditulis? Sudah, Ustazah. Baik. Sekarang kita ini jika kita perhatikan ya, jika kita perhatikan maaf sebentar. Jika kita perhatikan contoh 1 sampai 4, maka kita temukan terdapat dua kalimat susunan idhofah yaitu Rasulullah dan kalamullah. Rasul dan kalam adalah mudhof, sementara mudhof ilaihnya adalah Allah. Jika kita perhatikan, mudhof tidak menerima al dan tanwin, meskipun ia isim. Jadi kaidahnya bisa ditulis. Oke. Idhofah. Idhofah terdiri dari, oke, mudhof, mudhof ilaih.
idhofah terdiri dari mudhof dan yang kedua mudhof ilaih. Oke. Isim yang pertama selalu mudhof. Oke. Mudhof, kaidahnya mudhof tidak menerima al. Tidak menerima al atau tanwin. Jadi tidak boleh beral dan tidak boleh ada tanwinnya. Al dan tanwin. Oke ya, kalau kita perhatikan tadi Muhammadun Rasulu bukan Rasulun, nggak boleh Rasulullah. Kecuali kalau mudhof ilaihnya dihilangkan. Rasulun, nggak apa-apa. Tapi kalau ada mudhof ilaihnya, maka mudhof tidak boleh ada alnya dan tidak boleh ada tanwinnya. Nggak boleh Muhammadun ar-Rasulullah, nggak boleh. Ya, jadi Muhammadun hilangkan alif lamnya, ya. Rasulu. Nah, tergantung nih harokatnya. Boleh dhammah, boleh fathah, boleh kasroh, tergantung kedudukannya. Tetapi syaratnya tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Oke. Adapun tadi mudhof ilaih selalu, oke, dan keadaannya. Nah, tadi ya mudhof tidak menerima al dan tanwin dan oke, keadaannya bisa marfu, bisa mansub, dan bisa juga majrur. Oke. Kemudian mudhof ilaih selalu majrur. Insya Allah bisa difahami. Oke. Mudhof berubah sesuai dengan konteks kalimat, yaitu bisa marfu, bisa juga mansub, dan juga bisa majrur. Mudhof marfu pada nomor 1 dan 4 karena memang sebagai apa? Kok bisa marfu? Karena dia sebagai fa'il atau bisa sebagai khobar, ya kan? Kita kan sudah tahu kaidahnya. Fa'il selalu marfu, khobar selalu marfu, mubtada juga selalu marfu. Oke. Sementara mudhof mansub pada nomor 2 karena sebagai maf'ul bihi. Kaidahnya maf'ul bihi selalu mansub. Oke. Sementara mudhof majrur pada nomor 3 karena kemasukan huruf jar. Tadi ya. Yu'minu Zaidun bi rasuli. Bi rasulillah. Ya. Rasuli majrur karena kemasukan huruf jar. Jika kita perhatikan mudhof ilaih pada contoh 1 sampai 4, maka kita temukan berhukum majrur. Keadaannya selalu majrur. Baik. Jika kita perhatikan contoh terakhir pada susunan kalam Tuhan manusia, Al-Qur'anu kalamu Rabbin nasi. Al-Quran adalah kalamnya Tuhan manusia. Maka kita temukan, oke, kalimat tersebut tersusun dari 2 idhofah. Nih, tersusun dari 2 idhofah. Yang pertama, kalamu Robbi. Oke, kalam Tuhan. Dan yang kedua, Robbin nasi. Oke, Robbin nasi. Ada 2 idhofah di situ. Oke ya. Kalamu Robbi sama Robbin nasi. Oke. Kalam sebagai mudhof marfu karena juga sebagai khobar. Tadi ya, Al-Qur'anu dia mubtada. Kalamu dia khobarnya Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah kalam. Kalamnya siapa nih? Kalamnya Tuhan. Ya, Tuhan siapa nih? Tuhannya manusia. Oke, kalam sebagai mudhof marfu karena juga sebagai khobar. Oke, Rob sebagai mudhof ilaih majrur sekaligus mudhof. Oke, tadi makanya tadi kita bilang, ya kan?
Kalamu Robbi, Robbi di sini kita bilang mudhof ilaih majrur dengan kasroh dan dia juga sebagai mudhof. Oke. Sementara Anas adalah mudhof ilaih dengan kasroh. Sehingga nih tidak menerima al dan tanwin untuk mudhof ilaih, ya maaf untuk mudhofnya tidak menerima al dan tanwin. Kalau kita perhatikan kalam di sini nggak ada tanwinnya. Kalamu nggak boleh kalamun. Oke, karena dia mudhof. Robbi, kita nggak boleh Robbin, enggak, karena dia walaupun dia mudhof ilaih, tapi dia juga sebagai mudhof. Mudhofnya nggak boleh bertanwin dan nggak boleh menerima al, maksudnya kemasukan al di depannya. Kalamul, kalamur Robbil nggak boleh. Kalamu Robbi Anas. Susunan idhofah lebih dari satu dalam sebuah kalimat bisa terjadi. Ya kan, tadi kita bilang normalnya idhofah itu terdiri dari dua isim. Oke ya, tetapi bisa juga lebih. Oke ya, bisa juga lebih. Ini kaidahnya. Idhofah sama dengan mudhof. Mudhofnya bi ghairi al wa tanwin. Bi ghairi itu enggak pakai al dan tanwin. Enggak boleh beral dan enggak boleh bertanwin. Adapun mudhof ilaihnya selalu majrur. Jadi idhofah selalu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, di mana mudhof dan mudhof ilaih itu maknanya berbeda-beda. Oke ya, tetapi ketika digabung maka menjadi satu makna. Cara mengi'rab nomor 2 dari contoh di atas, Zaid hukumnya marfu karena menjadi fa'il untuk apa ini? Rofa ya di sini. Ini kok ro'a di sini nih. Oh ro'a ya Allah ya Rabbi. Ro'a. Fi'il ya tadi ya. Ro'a Zaidun. Ro'a Zaidun. Rasulah hukumnya mansub karena menjadi maf'ul bihi untuk ro'a. Tadi kita sudah jelaskan. Allah hukumnya majrur karena menjadi mudhof ilaih untuk Rasul. Dan bisa kita terapkan konsep ini untuk ke nomor yang lainnya. Kesimpulannya, mudhof itu gabungan dari dua isim yang dimana disebut dengan idhofah. Idhofah itu gabungan dari dua isim. Isim yang pertama mudhof dan isim yang kedua mudhof ilaih. Oke, intinya untuk mudhof tidak boleh menerima al dan tanwin. Sementara mudhof ilaih wajib majrur. Kaidahnya mudhof ilaih selalu majrur. Mudhof ilaih selalu majrur. Baik, ini bisa diisi soal-soalnya apa itu idhofah. Sebutkan dua komponen utama idhofah. Ini gampang. Ya kan, beserta ketentuan hukumnya. Insya Allah mudah. Apakah mungkin sebuah susunan kalimat berisi dua idhofah? Tadi kita sudah sebutkan. Iya, berikan contohnya. Bisa kita sebutkan contohnya tadi. Al-Qur'anu kalamu Rabbin nas. Koreksilah nahwu pada kalimat-kalimat berikut agar sesuai dengan artinya. Baik. Mbak Elik, mau mencoba, Mbak Elik? Mana Mbak Elik? Ya, Ya, mau mencoba? Al-mu'minu afdolun di nasi. Al-mu'minu afdolun nasi. Oke, kira-kira ini jumlah apa dulu deh? itu jumlah ismiyah, Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari, mubtada khobar. oke, mubtada'nya mana? Al-mu'minu Al-mu'minu selalu mubtada marfu. marfu dengan, Mubtada marfu dengan domah. oke, al-mu'minu mubtada marfu dengan dhammah. Kalau ada mubtada ada Ada khobar. khobarnya mana? Khobar afdolun nas Af, berupa oke. uh, Afdolu, kita bilang uh, afdolu dulu. Afdolu, afdol. khobar. Khobar Khobar berupa selalu, khobar mubtada khobar mengikuti selalu.
Khobar selalu apa? Khobar selalu Khobar selalu marfu. marfu. Iya. Marfu. Oke. Baik, afdolu kita bilang afdolu khobar Lalu marfu dengan apa? marfu dengan doma. Ahsanti. Oke, khobar marfu dengan dhammah kita bilang ya. Khobar marfu dengan dhammah dan dia Dan dia wahwa sebagai mudhof. mudof. Mudhof. Ya, wahwa mudhof. Sekarang anas. Yo, anas Anas apa? mudof ilai. Ahsanti, mudhof ilaih. Tadi kaidahnya mudhof ilaih selalu apa? Ini selalu majrur Majrur dengan dengan kasroh. kasroh. Ahsanti. Berarti Akan. kalimat ini betul apa salah? Al-mu'minu afdolun nasi. Betul apa salah ini? Abdulun nas. Ya, betul, betul. Betul. Oke. Betul. Orang yang Al-mu'minu, beriman. orang mukmin itu adalah sebaik-baiknya atau seutama-utamanya manusia. Baik, terima kasih Mbak Elik. Yuk, Mbak Indah Wulansari. Sama-sama. Al-faqiru fakrul qalb. Ini Ini pertama dulu jumlah apa dulu? jumlah ismiyah Oke, jumlah ismiyah dimulai dengan mubtada mana mubtada'nya? al-faqiru. Al-faqiru. Al Oke, mubtada selalu. selalu tadi apa namanya marfu dengan domah, Oke, al-faqiru. Al-faqiru. Oke, mubtada marfu dengan dhammah. Baik. Terus, kemudian faqru sebagai khobar marfu dengan domah, oke. Fakru. Fakru wahu itu fakir ya. Fakru ya itu fakir. Oke, fakru. Khobar ya, dia khobar ya. ya dengan Oke, khobar khobar. Khobar selalu apa tadi? Maaf. marfu dengan domah, Oke, maaf sebentar. Khobar marfu dengan dhammah. Oke, dan dia mudhof. wahua mudhof ahsanti. Kemudian al-qalb Mestinya al-qalbi ya, Mbak Tina. ahsanti. Harusnya al-qalbi ahsanti. Berarti ini dikoreksi ya. Ini kan suruh Iya, ngoreksi memang. Kalau yang betul ya biarin betul. Kalau yang salah dibenarkan. Al-qalbi. Baik, al-qalbi gimana kita bilangnya? Gimana gimana Al Mbak Tina? al-qalbinya gimana kita bilangnya? Al-qalbi eh mas Mudhof ilaihi mudhof ilaihi majrur dengan majrur dengan kasroh. udah selesai. Oke ya. Al-faqiru Ya, fakrul qalbi ya, orang fakir atau orang miskin, orang fakir sejatinya loh. Itu sebenarnya yang miskin, yang fakir hati. Oke ya. Orang kaya juga seperti itu, sejatinya adalah yang kaya hatinya. Baik. Bisa difahami ya, Mbak Indah ya? insya Allah. Baik. Di sini ada Mbak Nugrah mau mencoba Mbak Nugrah? Iya, Mbak Vina. Baik. Kalamullahi. Kalamullahi ucapannya Allah. Yuk, kalamu. Kita bilang kalamu dulu. Ini jumlah apa dulu? Jumlah ismiyah, Mbak Oke, Vina. jumlah ismiyah terdiri dari Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada oke, dan khobar. mubtadanya kalamu. Oke, berarti kalamu mubtada. Yuk kita bilang mubtada. Mubtada, mubtada itu marfu dengan doma. Oke, ntar mubtada marfu dengan dhammah. Ahsanti. Kita bilang apa? Ada kalamullahi. Mubtada marfu Wah, dengan dhammah wa huwa bahwa mudof. mudhof. Ahsanti. Kemudian yuk, Kemudian Allah Allahnya ya. adalah khobar. Kalau ada mudhof ilaihnya mana? Mudof ilai. Oke, Mas Allahnya berarti sebentar. Allahnya di sini kira-kira khobar atau mudhof ilaih?
Mudhof ilaih. Mudhof ilaihi selalu apa? Selalu mudhof ilaih selalu majrur Selalu majrur dengan dan kas. kasroh. Lihat ya. Jadi idhofah yang terdiri dari mudhof ilaih bisa sebagai mubtada, bisa dia di posisi khobar, di posisi fa'il, bisa di posisi maf'ul bihi, bisa di posisi majrur, ya isim majrur. Bisa difahami ya? Nah, kalamullah di sini sebagai mubtada, mubtadanya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Oke, sekarang syifa. Kalau ada mubtada, ada Ada khobar. khobar. Khobarnya mana nih? Khobar Allah Allah sifai. sudah mudhof ilaih, Sifai. udah Sifai. kalamullah. Sifai. Gak Sifa. Kalamullah itu mubtada. Kalamullah. Oke, mubtadanya Sifai. terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Sekarang khobarnya Sifai. syifa. Sifa. Oke, syifa. Syifa. Kira-kira kalau khobar itu selalu apa kaidahnya? Khobar selalu marfu dengan Lalu dhammah. asanti. Berarti Wa, kalau marfu dengan dhamma syifa'a, syifa'u, syifai. wa, wa huwa mudhof Loh, sebentar. Syifa. Tadi kan khobar selalu marfu. Oke, marfu dengan dengan dhamma. dhammah. Berarti Aa, syifanya di sini kira-kira syifa'u atau syifa'ah atau syifai? sifa'u. Yang Syifa'u. benar Kalau di sifa'u. sini yang ditulis di sini syifai, berarti Sifa'u. salah atau Salah. benar? Salah enggak? Salah. Oke. Berarti dikoreksi ya. Ya. Kalamullahi syifa'u. Sifa. U. Oke. Syifa'u artinya obat. Oke. Khobar. Kaidahnya khobar selalu tadi apa, Mbak? Selalu marfu dengan Oke. dhammah. Kita bilang khobar marfu dengan dhammah. Oke. Dan dia mudhof. Oke. Wa huwa Wa huwa mudhof. mudhof. Wa huwa mudhof. Oke. Sekarang suduri. Suduru atau suduri kira-kira yang benar yang mana? Suduri. Suduri. Kenapa suduri, Mbak? Karena dia mudhof 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 ilaih enggak ilai. majrur dengan Ahsanti. kasroh. Ya, Wa huwa mudhof ya, dia mudhof ilaihi majrur majrur dengan kasroh. dengan kasroh, dan dia juga sebagai Sebagai mudhof. mudhof. Ahsanti. Oke, sekarang tinggal terakhir Anas. Mudhof ilaihi majrur dengan kasroh. Oke, Anasi mudhof ilaih. Mudhof ilaih majrur dengan kasroh. Ahsanti. Nah, coba kalau ini sudah kita iniin, Mbak Nugra coba dibaca yang nomor 3, kalamullah yang benar akhirnya gimana? Kalamullah. Kalau kalau kalamullahi sifa'u suduri annasi. Ahsanti. Oke ya, yang syifai di sini dibetulkan menjadi syifa'u, suduru dibetulkan menjadi suduri annasi. Kemudian pertanyaannya Mbak Nugra lagi. Kenapa di sini syifa saya nggak boleh pakai asyifa? Asyifa'u kalamullah asyifa'u. Kalamullah aktif karena sifa'i ini di Syifa'u. mudhof, Iya. sifa'u ini mudhof Dan dan mudhof. hukumnya itu maruf selalu majrur Enggak. marfu. Enggak, kalau Eh, mudhof itu bisa berubah-ubah. Bukan karena oh, itu. Karena mudhof tidak boleh nggak menerima boleh al menerima al dan tanwin. tanwin. Oke? Begitu pula dengan Ya, sudur. Oke, ya. sudur walaupun dia sebagai mudhof ilaih sebenarnya, ya kan mudhof ilaihnya syifa, tapi dia juga sebagai mudhofnya annas. Mudhof tidak boleh menerima al dan tanwin. Bisa difahami ya? Allah Mbak Gina. Baik, jazakumullah khair. Ini bisa ditulis dulu, kalau udah saya hapus. Saya hapus ya.
Baik. Ini ada 4. Yadkhulu Zaidun al-masjida wa yusallimu Zaidun ala imamis solata. Baik. Mbak Ida Abdul mau mencoba? Iya, boleh, Baik. Ustazah. Oke. Nomor 4 ini pertanyaannya mana yang mudhof dan mudhof ilaih? Mana yang idhofah? Udah, itu aja. Mana yang idofah? Iya. Yadkhulu Zaidun al-masjida wa yusallimu Zaidun ala imamis solata. Kira-kira mana yang idhofah? Idofah. Oke, yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Idhofah kan? Ngomongin idhofah kan? Terdiri dari mudhof dan Isim. mudhof ilaih. Nah, kira-kira kalau yadkhulu itu idhofah nggak yadkhulu? Bukan. Bukan, karena dia fi'il. Oke ya, fi'il Iya, mudhari. iya. Zaidun. Satu aja Zaidun. Kira-kira ada mudhof dan mudhof ilaih nggak Zaidun? Tidak. Tidak. Oke, yadkhulu Zaidun, ya Zaid sedang masuk Sedang al-masjidah. Al-masjidah doang nih, al-masjidah. Terdiri dari satu kata doang. Kira-kira ini idhofah nggak al-masjidah? al-masjidah. Bukan ya? Bukan, karena terdiri satu kata doang. Kan kalau Iya, idhofah terdiri dari dua kata, paling tidak dua kata. Bisa terdiri dari tiga kata, bisa. Tapi ini al-masjidah terdiri dari satu kata, berarti dia bukan bukan. idhofah. Wah, Oke. Wa wah, ya. yusallimu dan yusallimu. Yusallimu sendiri ini adalah mudhof atau bukan? Yusallimu. Yusalimu. Iya, iya. Yusallimu fiil sama Oh yadkhulu. iya, video. Ya kan? Mengucapkan Video salam. salam. Yusallimu tuh Salam. mengucapkan salam. Dia bukan mudhof. Oke ya. Zaidun juga bukan mudhof. Ala, ala apa ini? Waktu itu pernah kita bahas Huruf jar. huruf jar ahsanti. Sekarang imamis Isim, sholah, imam solat. isim majrur. Imam isim majrur. Oke. As-solatnya sebagai apa? As-shola, as-sholata sebagai alif lam ya itu. Nah, di sini imamis sholah. Alif Nih, lam. ini as-solat di sini salah. Oke ya. Salah, Jadi, as-sholat. ya, jadi yang benar mana yang mudhofnya? Imamis sholati. Oke. Imam as-sholati. Lihat nih, imami as-sholati. Oke ya. Kok bisa? Nah, di sini Zaid sedang masuk ke masjid dan mengucapkan salam kepada imam sholat, ya, bukan imam yang lagi sholat, enggak, imam sholat, imam, seorang imamnya, Imamnya ya. ya, imamnya yang imamnya jamaah, imamis Iya. sholati, seharusnya imamis sholati. Jadi ini Iya. salah as-sholata, as-sholati yang benar. Oke, tolong dieropkan imami. Kalau ada sebelumnya ala, berarti imami sebagai apa? Isim majrur Ahsanti, isim majrur. dengan kasroh. Oke, isim majrur dengan kasroh. Dengan kasroh, wahua, kita bilang wahua apa? Mudof. Wahua mudhof, ahsanti. Kemudian as-solata atau as-solatu atau as-solati yang benar tadi, maaf. Asolati. As-solati. Oke, dierobkan berarti gimana? Mudof ilaih. Ahsanti, mudhof ilaihi. Ya, ma- eh, dengan majrur. oke, Eh, bukan dengan majrur, majrur. mudhof ilaihi majrur ahsanti Majrur dengan kas. dengan kasroh. Udah selesai. Ya kan pertanyaannya tadi mana yang idhofah aja, mana yang idhofah langsung aja imamis sholah. As-sholahnya salah karena seharusnya as-sholati karena sebagai mudhof Mudof ilaih. ilaih. Mudhof ilaih selalu majrur. Bisa difahami ya insyaallah ya? Insya Allah. Baik. Oke, mungkin sampai di sini dulu.
Wallah ta'ala alam bisawab. Insya Allah nanti saya kasih PR. Sama yang tadi tasrifnya yang ja'a sama rodiyah sama akala, qo'ada, fataha nanti saya kirim juga. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kasiron. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Mohon di murojaah ya. Di murojaah, kemudian PR yang nanti saya kirim dikerjakan. Baik, Ustazah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Ustazah. Ya, Insya